Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Apa kabar adik-adik hari ini? Ibu doakan semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Ohm. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, Ibu ingatkan, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Adapun beberapa tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, diharapkan adik-adik mampu mendeskripsikan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan beda potensial listrik. Tujuan yang kedua, diharapkan adik-adik mampu menghitung besaran-besaran terkait rangkaian listrik seperti arus listrik, hambatan listrik, dan beda potensial listrik. Selanjutnya, mari kita memasuki ke pembahasan materi. Hukum Ohm adalah suatu teori yang membahas tentang hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan listrik. Di mana pertama kali hukum Ohm disampaikan oleh Georg Simon Ohm, seorang ilmuwan fisika berasal dari Jerman. Dari penelitian-penelitiannya yang beliau lakukan hingga diperoleh satu hukum yang sekarang kita kenal dengan hukum Ohm. Di mana hukum Ohm itu sendiri berbunyi, kuat arus yang mengalir melalui suatu kawat penghantar berbanding lurus dengan beda potensial kawat penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dituliskan dengan I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, V adalah beda potensial, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, bagaimana untuk kita bisa mencari atau menentukan komponen besaran lain yang ditanyakan? Di sini Ibu sertakan segitiga Firth. Fungsinya untuk mengkonversikan besaran-besaran lain yang ditanyakan. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, cara menggunakan segitiga ini yaitu kita tutup besaran-besaran yang ditanyakan. Ibu ambil contoh, misal yang ditanyakan di sini beda potensial, berarti kita tutup V-nya sehingga diperoleh rumusnya V sama dengan I kali R dan seterusnya. Nah, untuk membantu adik-adik lebih memahami aplikasi rumus dari hukum Ohm ini, di sini Ibu sertakan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Langsung saja ya, kita memasuki ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat penghantar memiliki hambatan 6 ohm dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapakah nilai kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut? Seperti biasa ya, kita tuliskan dulu diketahui. Nomor 1, diketahui. Yang pertama tadi ada hambatan R sebesar 6 ohm. Yang kedua ada beda potensial atau V sebesar 12 volt. Ditanyakan berapa kuat arus atau I. Nah, sampai sini bisa ya untuk mendeskripsikan besaran-besaran yang sudah diketahui. Langsung kita jawab. Rumusnya I sama dengan V per R. Nah, ini rumus utamanya ya. Kita masukkan angkanya. V-nya 12 volt per R-nya 6 ohm, sehingga diperoleh nilai I sebesar 2 ampere. Selesai? Mudah ya, bisa difahami? Contoh soal yang kedua, coba dari perhatikan gambar berikut.
Pada gambar terlihat ada dua buah hambatan dirangkai secara seri. Yang pertama 6 ohm dan yang kedua juga 6 ohm. Dan di sana ada arus mengalir sebesar 0,5 ampere. Ditanyakan berapa nilai V atau beda potensial. Nah, langsung saja ya. Nomor 2 diketahui. Di sini Ibu gambarkan seperti tadi yang tampak pada soal. Nah, ada R yang pertama ada 6 ohm, R yang kedua juga 6 ohm. Kemudian di sini ada arus mengalir sebesar 0,5 ampere, 0,5 ampere. Ditanyakan nilai V. Berapa V-nya? Masih ingat di video sebelumnya kita membahas tentang rangkaian? Nah, hambatan pengganti untuk rangkaian seri seperti apa? Kita tentukan dulu hambatan penggantinya ya. Hambatan pengganti rangkaian seri adalah penjumlahan dari hambatan-hambatan yang dirangkai. Di sini RS-nya berarti 6 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 12 ohm. Itu RS-nya. Di sini yang ditanyakan V. Kalau berdasarkan tadi segitiga VIR, V ada I kali R. Kita tutup V-nya. Ada tutup V-nya. Berarti rumus V adalah I kali R. Nah, sehingga diperoleh V sama dengan I kali R. Ini ya rumusnya. R di sini karena hambatannya tidak cuma satu, sehingga yang dipakai adalah RS-nya ini ya, tadi hambatan penggantinya. Kita masukkan angkanya. I-nya 0,5 ampere kali 12 ohm. Sehingga diperoleh V-nya 0,5 kali 12 adalah 6 volt. Selesai? Bisa ya? Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah baterai memiliki tegangan 1,5 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan sehingga mengalir arus sebesar 0,5 ampere. Berapakah nilai hambatannya? Nah, langsung saja. Diketahui apa tadi? Beda potensial atau tegangan sebesar 4,5 volt. Kemudian kuat arus atau I sebesar 0,5 ampere. Ditanyakan besarnya hambatan atau R. Jawab. Kita lihat segitiga VIR-nya. V I kali R. Karena yang ditanyakan R, berarti kita tutup R-nya. Berarti rumusnya V per I. Sehingga diperoleh R sama dengan V per I. Kita masukkan angkanya. V-nya 4,5 volt dibagi 0,5 ampere, sehingga diperoleh R-nya 4,5 dibagi 0,5 9 ohm. Itu ya hasilnya. Demikian tadi 3 contoh soal tentang hukum ohm beserta pembahasannya. Nah, sebagai bahan evaluasi untuk adik-adik, di sini Ibu sertakan beberapa contoh soal. Disimak ya, dan kemudian silahkan coba dikerjakan. Selamat mengerjakan. Demikian tadi pembahasan materi tentang hukum ohm beserta contoh soal dan pembahasannya, serta ada beberapa latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan untuk mengukur kefahaman adik-adik untuk sebagai bahan latihan ya. Terima kasih Ibu sampaikan buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel, dan nantikan kami di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.